apapun pekerjaan saya yakin pasti punya efek di situ. Tapi pekerjaan yang mengasihkan, kita membuat kita happy, Iya. kita merasa dibutuhkan oleh banyak orang terhadap informasi kita. Menurut saya itu adalah pahala yang besar. Stronger together, together stronger. Oke Mas Pulung, saat Mas Pulung terjun ke lapangan kan pasti pernah mengalami penolakan saat mencarikan informasi gitu ya. Itu gimana caranya? Karena kita mungkin ini informasi buat mahasiswa juga, belajar dari Mas Pulung gimana cara mencari informasi yang benar, karena terkadang kita juga mengalami penolakan gitu dalam di suatu lapangan yang ada gitu, kita ditolak, oh nggak boleh Mas ini sebagainya gitu. Itu bagaimana solusi dari seorang jurnalis untuk mencari informasi? Kita punya kategori tentang narasumber. Narasumber itu kategori A1, A2, A3, A4. Kalau kita nggak boleh bisa kita A1 misalnya pastilah presiden itu yang mengeluarkan kebijakan. Tapi A1 nggak mungkin kita menyampaikan bertanya terhadap sesuatu yang sifatnya pribadi atau hal yang kecil terhadap presiden langsung, itu kan sudah ada protokolernya. Ada protokolernya. Kita ambil A2-nya menteri, mungkin A3-nya stafnya, dirjen dan sebagainya yang kecil-kecil. Ada kasus yang sederhana bahwa sebuah perusahaan atau di sebuah ada kegiatan kejahatan misalnya di sebuah kantor atau di sebuah perusahaan yang umumnya ditutupi oleh manajemen mereka. Yang manajemennya mengatakan A, D, sebagainya. Tapi kita ada kategori A1, A2, A3. Kita bisa menggunakan polisi. Kita bisa menggunakan pengacaranya mereka. Itu pasti disediakan oleh perusahaan itu untuk menyampaikan sesuatu. Kita bisa melihat dari sisi jari to jari narasumber, misalnya tetangga dekatnya atau Pak RT-nya yang berhubungan dengan wilayah seperti itu. Biasanya seperti apapun konsumsi itu tetap masyarakat itu butuh informasi. Masyarakat itu butuh jawaban. Ini sebenarnya ada apa dengan itu? Ada apa dengan kasus itu? Misalnya yang terbaru adalah tabrakan beruntun misalnya di kawasan Kenjeran ya. Iya. Itu kan ada korban jiwa 2 orang. Pasti saya yakin dari pihak keluarga kan menutupi terhadap pelaku. Tapi bagaimanapun kita bisa melihat teman-temannya, bisa bagaimana tetangganya pelaku seperti apa, dan banyak aspek yang bisa kita menjadi narasumber. Oke Mas Pulung, kita udah bicara lumayan banyak. Mungkin bisa dikasih teman-teman tips atau motivasi buat teman-teman yang sekarang ini lagi meniti karir nih di bidang jurnalistik, atau awal-awal lagi di kampus-kampusnya sedang jadi media-media di kampus, media fakultas. Ada motivasi atau tips and trick nggak dari Mas Pulung? Menurut saya pekerjaan jurnalis itu adalah pekerjaan yang paling banyak pahalanya, karena kita menginformasi sebuah kebenaran, menginformasi sebuah peristiwa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan itu menjadi sebuah jawaban persoalan-persoalan masyarakat. Kita bisa menjadi inspirasi dari masyarakat, dari banyak pihak, dari pekerjaan kita. Dan saya berharap pekerjaan jurnalis ini jangan pernah putus asa tentang bagaimana mencari pekerjaannya, bagaimana nanti apakah ada lembaga atau perusahaan media yang bisa menampungnya. Jangan pernah takut. Bagaimanapun seorang jurnalis itu adalah profesi yang bisa mengerjakan sendiri di rumahnya, bisa mengerjakan sendiri melalui kelompoknya, bisa bekerja sendiri melalui lembaga-lembaga yang lain yang bisa menyampaikan apa yang bisa sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu penting bagi saya. Jurnalis jangan melihat sisi ekonominya karena kebutuhan dan sebagainya, tapi berharaplah bahwa ini pekerjaan bermanfaat bagi orang lain ya Pak, memberikan informasi. Oke, pertanyaan terakhir buat Mas Pulung nih. Dari rate 1 sampai 10, seberapa puas, seberapa seneng jadi jurnalis? Mungkin sampai sekarang 8. 8. Duanya kenapa tuh Pak? Ya, yang pasti kita nggak bisa menipu bahwa kita punya perjalanan umur. Ya, ini yang tantangan kita. Pertama, kita tambah tua. Vitalitas kita juga pasti akan berbeda dengan anak-anak yang masih betul. Masih kuat-kuatnya gitu ya. Kuat-kuatnya. Mungkin jurnalis seperti saya umur di atas 40 naik sepeda motor kena hujan udah batuk pilek tuh. Iya. Tapi kedua, kita nggak pernah mengikuti bahwa kita juga bagian dari manusia yang butuh dengan materi, itu pasti. Bagaimanapun itu sebagai naluri manusia, kita punya kebutuhan. Maka jangan berharap bikin bahwa sebuah jurnalis bahkan akan kaya. Bisa. Yang kaya itu adalah perusahaan Anda yang kelola itu menjadi besar. Itu suatu yang sangat menyentuh hati saya, karena saya juga termasuk jurnalis loh di fakultas kita ini. Jadi kayak itu memberikan motivasi buat saya, karena mungkin cari informasi itu juga tidak gampang. Itu
gimana ya, pasti perlu perjuangan di saat kita ke lapangan. Oke Mas Pulung, terima kasih sudah memberikan insight buat teman-teman Feby, terutama Feby Winsa. Terima kasih juga sudah datang di podcast kita, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pulung. Boleh nggak Mas Pulung dada-dada kamera buat penutup podcast kita? Stronger together, together stronger.